Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, sehingga kita bisa terus menjalani aktivitas hari-hari ini dengan penuh kebaikan, keberkahan, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak Dikta akan sedikit mereview dari pelajaran IPS sebelumnya yang ada di kelas 5B. Yang pertama kan kalian sudah belajar tentang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa di Indonesia itu kira-kira ada di terjadi di abad ke-17 ya, berarti sekitar tahun 1500-an gitu. Dimulai dari bangsa Portugis. Nah, gitu. Bangsa Portugis, disusul Spanyol, disusul Inggris dan Belanda, kayak gitu. Portugis mendarat di Selat Malaka. Kemudian Spanyol mendarat di Tidore, sedang Inggris dan Belanda ada di Pulau Banten, kayak gitu. Ngapain sih itu bangsa Eropa kok tiba-tiba mendarat gitu ke Indonesia gitu, ke pulau-pulau yang ada di Indonesia gitu? Kenapa gitu? Yang pertama, tujuan dia itu menjelajah samudra gitu. Naik perahu sangat keliling-keliling negara, keliling-keliling benua gitu ya, kayak gitu. Yang selanjutnya, dia mempunyai visi, mempunyai tujuan, kayak gitu. Apa aja tujuannya bangsa-bangsa Eropa itu keliling dunia? Yang pertama itu gold, gospel, yang kedua gospel, yang ketiga glory, kayak gitu. Atau kita singkat ya menjadi 3G, kayak gitu. Gold, gospel, glory. Bangsa-bangsa Eropa itu pengen punya gold, pengen gospel, pengen glory. Apa itu gold? Gold itu kekayaan, kayak gitu. Jadi mereka itu pengen kaya, kayak gitu. Kalau kaya dia bisa ngapain aja, negara itu bisa ngapain aja. Yang selanjutnya gospel. Gospel itu keyakinan atau agama. Selain dia pengen kaya, bangsa-bangsa Eropa itu pengen nyebarin keyakinan-keyakinan mereka kepada bangsa-bangsa, kepada negara-negara, kepada daerah-daerah yang mereka jajahi, mereka datangi, seperti itu. Yang selanjutnya adalah glory. Glory itu jaya, artinya kalau misalnya bangsa Eropa itu sudah banyak ke negara-negara lain, berarti dia mengindikasikan itu melihat negara dia itu berarti jaya. Wah, saya sudah ke sini, saya sudah ke benua ini, kayak gitu. Makanya dia pengen muter gitu ke negara-negara lain, ke benua-benua atau ke samudra-samudra lain, seperti itu. Yang selanjutnya selain 3G itu ada dorongan kuat untuk mereka itu keliling tempat, yaitu di perkembangan perkembangan teknologi gitu. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena ternyata ada yang menemukan bubuk mesiu dan menemukan kompas serta menemukan teknik pembuatan kapal yang bagus, perahu yang bagus, kayak gitu. Mesiu itu apa, Pak Dikta? Mesiu itu bahan untuk membuat peluru, bahan untuk bubuk ya, bentuknya bubuk untuk membuat bahan peledak dan bom. Itu berasal dari campuran belerang dan kalium nitrat. Dia dicampur, diolah dan dibentuk, bikin bom, bikin bahan peledak, bikin peluru, kayak gitu. Dan kompas gitu, ditemukannya kompas. Jadi tahu nih kalau ke sana utara, ke sini timur, ke sana barat, kayak gitu. Jadi setelah ditemukannya kompas, dia bangsa Eropa itu jadi
ayo kita ke sana lagi, kayak gitu. Dengan tujuan tersebut. Jadi 3G ya. Glory, gospel, gold, ditambah dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Jadi ada empat yang mendorong kuat bangsa Eropa itu untuk datang ke Indonesia maupun negara-negara lain kayak gitu. Setelah datang itu ngapain bangsa Eropa itu? Yang sudah dilakukan bangsa Eropa itu setelah tahu bahwa Indonesia itu banyak ladang rempah-rempah dan sumber alamnya itu bagus, banyak, mereka menjajah. Setelah menjajah, banyak dilakukan perlawanan oleh orang-orang Indonesia, terutama di daerah-daerah. Perjuangannya itu diantaranya melawan Portugis, Spanyol, terus Belanda. Belanda itu cukup lama di Indonesia kayak gitu, dipimpin oleh Johannes van de Bos. Dia terkenal dengan sistem tanam paksa kayak gitu. Rakyat Indonesia suruh nanam kopi, lada, cengkeh, tebu, tembakau, dan lain-lain. Tapi dibelinya nanti pas panen itu murah, padahal harga di dunia mahal. Jadi orang-orang Eropa itu, negara-negara di Eropa pada saat itu mempunyai keuntungan berlipat seperti itu ya. Setelah menjalankan tanam paksa, kemudian kok merasa dicurangi gitu, merasa dibohongi. Kemudian ada sebuah perlawanan dari bangsa Indonesia, dari Indonesia. Dulu belum merdeka ya, masih di daerah-daerah, masih bentuknya kerajaan-kerajaan gitu. Setelah ada perlawanan, barulah di Indonesia itu melakukan perlawanan dari daerah-daerah itu ada yang memimpin ya. Misalnya di Ternate ada Sultan Hairun, di Aceh ada Tuku Ditiro, Cut Nyadin, Cut Mutia, Panglima Polim. Kemudian di Sumatera Barat ada Imam Bonjol, dan di Jawa Tengah, Jogja itu ada Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Cut Nyadin, Cut Ditiro, Cut Mutia, Panglima Polim. Itu adalah perwakilan di daerah masing-masing yang menentang terhadap kebijakan-kebijakan Belanda serta beberapa bangsa Eropa lainnya yang sudah ada di Indonesia. Selain itu juga ada orang Belanda yang nentang tentang kebijakan tanam paksa. Itu namanya Dosdekker kayak gitu ya. Dosdekker itu nama penanya Martatuli kayak itu. Dosdekker itu membuat sebuah novel buku ya yang berjudul Max Havelaar ya, atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu berjudul Lelang Kopi Perusahaan Dagang Belanda. Dosdekker itu nulis kurang lebih 1 bulan nulis. Habis nulis, dia nulisnya di sebuah losmen itu seperti hotel ya, tempat penginapan tapi seperti hotel, disebutnya losmen seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Dan setelah pergerakan-pergerakan di Indonesia itu, di daerah itu muncul, setiap daerah muncul, baru masuk ke pergerakan nasional, yaitu ada di abad 17 sampai 20. Pergerakan nasional ini lahir organisasi-organisasi, diantaranya Budi Utomo. Ada perlawanan dari beberapa perwakilan di daerah-daerah atau yang
saat ini kita kenal mereka itu pahlawan ya. Pahlawan itu kemudian muncul lagi pergerakan organisasi yang ada, dan baru di tahun 1944 kita baru mau siap-siap untuk merdeka gitu, siap-siap untuk membacakan teks proklamasi gitu. Nah, peristiwa-peristiwa apa aja tuh yang terjadi sebelum proses kemerdekaan Indonesia itu ada gitu. Yang pertama itu pembentukan BPUPKI. BPUPKI itu merupakan kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI itu lahir pada tanggal 1 Maret 1945. Nah, pada tahun 1945, tapi tanggal 1 Maretnya belum merdeka ya, karena kita merdekanya 17 Agustus 1945. Jadi hanya beberapa bulan dari proses kemerdekaan, proses pembacaan teks proklamasi. Nah, gitu. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Kalau kalian perhatikan ya, nama-nama pahlawan yang ada itu hampir semuanya dijadikan nama-nama jalan di Indonesia ya. Ada jalan Rajiman Widyodiningrat, ada jalan TB Simatupang, segala macam ada nama, semuanya ada dijadikan nama jalan sebagai bentuk menghormati dan mengenang jasa para pahlawan. Selain itu, setelah dibentuk BPUPKI, yaitu selanjutnya dibentuk PPKI. PPKI itu apa? PPKI itu merupakan kepanjangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Seperti itu ya. Dibentuk dan diketuai oleh Soekarno. Dan selanjutnya nanti kalian bisa baca di halaman 76, dan nanti juga setelah dibaca bisa diisi peran dari masing-masing tokoh, masing-masing pahlawan tersebut dalam proses peristiwa-peristiwa penting sebelum proklamasi kemerdekaan. Kayak gitu. Itu ada Insinyur Soekarno, ada Dr. Muhammad Hatta, ada Dr. Rajiman Widyodiningrat, ada Ahmad Subarjo, dan ada Laksamana Muda. Mereka itu adalah tokoh-tokoh penting dan pinter. Jadi nggak cuma penting tapi pinter juga. Kayak gitu. Makanya kalau kalian mau jadi tokoh ya harus pinter. Kayak gitu. Kalau mau pinter ya harus belajar. Kalau mau belajar ya harus semangat. Kayak gitu. Kalau nggak punya semangat nggak mau belajar. Kalau nggak mau belajar nanti nggak jadi pinter. Kalau nggak jadi pinter nanti nggak jadi tokoh penting. Kayak gitu. Berarti yang pertama semangat aja dulu. Nah, gitu. Setelah semangat pasti nanti kalian bisa. Seperti itu ya. Bisa, sukses, Allahu Akbar. Nah, nanti selanjutnya jika sudah selesai bisa dikirim hasil belajarnya ke Pak Dikta ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.